Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kembali lagi bersama saya John Charles Manik. Nah, pada kali ini saya ingin membahas suatu materi. Hal itu bertujuan untuk memenuhi penugasan akhir saya pada semester 3 ini. Buat kalian yang ingin paham tentang materi ini, tonton sampai habis video ini. Jangan lupa like and subscribe. Oke teman-teman, kali ini saya ingin membahas sebuah paradigma positivisme dan komunikasi organisasi. Sebelum masuk ke dalam materi, kalian harus tahu apa itu paradigma positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat ilmu yang atas keyakinan atau asumsi dasar seseorang dalam mencari kebenaran yang bersifat satu arah. Nah, positivisme ini dicetuskan oleh dua seorang pemikir dari Prancis yang bernama Henri Saint-Simon pada tahun 1760 sampai 1825 dan diteruskan kembali oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Nah, selanjutnya ada yang namanya gagasan positivisme. Gagasan yang pertama itu adalah ontologi. Ontologi menyatakan apa yang dilihat itu benar adanya atau realisme. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi ini teori menggambarkan semesta apa adanya, tidak menilai subjektif. Yang ketiga ada aksiologi, eksperimental atau percobaan pengamatan. Nah, berikutnya ada prinsip positivisme dan hubungannya dengan komunikasi organisasi. Yang pertama, menolak perbedaan ilmu-ilmu alam dan ilmu sosial. Yang kedua, positivisme menolak pemikiran teologis dan metafisika. Yang ketiga, berusaha menyatukan ilmu dalam satu bahasa universal. Lalu yang keempat, memandang tugas filsafat sebagai analisis atas pernyataan. Nah, selanjutnya ada penjelasan tentang komunikasi organisasi. Menurut W.C.N. Fowles pada tahun 1993, dalam perspektif objektif, organisasi dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat fisik dan konkret karena wujud dari adanya komunikasi dapat dilihat secara nyata melalui panca indera. Komunikasi organisasi menurut Wirianto pada tahun 2005, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan organisasi di dalam suatu kelompok, baik formal maupun informal dari suatu organisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi organisasi. Jenis pertama yaitu jenis internal, merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota. Contohnya, upaya mengubah suatu visi yang sudah ada sejak organisasi tersebut muncul. Lalu jenis yang kedua yaitu komunikasi organisasi eksternal. Jenis eksternal ini berarti komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak dari luar organisasi atau kelompok tersebut. Komunikasi organisasi eksternal dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mendapatkan sponsor, iklan, membangun kerjasama, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh organisasi dari pihak luar organisasi tersebut. Komunikasi organisasi memiliki dua arah. Yang pertama yaitu arus komunikasi dari atas ke bawah atau downward, terkait dengan penyampaian pesan berupa pendelegasian tugas atau perintah kerja. Lalu yang kedua, arus komunikasi dari bawah ke atas atau upward, berkenan dengan pelaporan hasil ataupun permasalahan dalam pekerjaan dari karyawan ke atasan. Paradigma positivisme memandang perilaku komunikasi organisasi adalah sebuah aktivitas yang objektif dan dapat diamati. Komunikasi organisasi dalam paradigma ini memfokuskan pada proses komunikasi dalam efektivitas komunikasi. Teman-teman, ada suatu contoh studi kasus komunikasi organisasi. Saya mengambil contoh melalui sebuah jurnal yang mengatakan
ada suatu perusahaan yang seringkali hanya mementingkan pendapatan pada perusahaan tersebut. Komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan menjadi terabaikan karena karyawan yang harus selalu bekerja untuk mengejar suatu target. Di sini kembali lagi kita ingat pentingnya komunikasi downward dan upward. Hal tersebut akan memberikan kenyamanan dan keharmonisan antara karyawan dan atasan, sehingga karyawan akan mendapatkan kenyamanan pada saat bekerja. Nah, hal tersebut juga bisa saja berdampak baik pada naiknya pendapatan perusahaan karena telah terjalinnya hubungan komunikasi yang harmonis, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video ini. Jikalau ada kesalahan dalam hal pengucapan kata maupun nama, mohon dimaafkan. Dan saya juga ingin berterima kasih untuk ibu dosen yang telah membimbing saya dari awal semester 3 sampai akhir semester ini. Terima kasih semua. See you.